Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang, siapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena kasih dan kekuatan daripada Tuhan. Dan bersama malam hari ini kami berkumpul Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Mari bersama kata penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Engkau menyertai setiap langkah hidup. Kau Bapa-Ku yang terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburanku hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang membawa setiap kami terbang tinggi di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa penolong. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Dia yang menjadi kekuatan setiap kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan. Sebab Dia yang menjadi sandaran hidup. Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa penolong. Ku hanyalah dirimu. Penghiburku ku hanya bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu bersama, nyatakan penolongku hanyalah diri. Kau perlindunganku hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap penuh. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan.
Dalam perkara apapun, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang kami pegang teguh hanya bersama, mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburanku, penghiburku hanya Engkau Bapa. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Selalu Terima kasih menyertai kami bersyukur. Terima kasih Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, kami bersyukur. penghibur Tuhan, hanya Engkau Bapa. terima kasih Selalu Bapa. menyertai Engkau terlalu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kau Bapa Hati kami bersyukur. setia. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian, katakan Penolongku hanyalah dirimu, penghibur Engkau penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai Kau sertai langkahku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, setia Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Karena kami mau bangun iman kami malam ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Lebih lagi serahkan kekhawatiran-Mu pada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kau yang butuh pertolongan Tuhan malam ini, mari datang dengan segenap hati. Oh Yesus, Yesus, sebab Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kau sanggup memulihkan setiap kami. Kami berserah. Ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Mari dengan segenap hati yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolongku yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, percaya, hanya Yesus penolongku, yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongku, yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Kau yang sanggup pulihkan setiap kami. Kami berserah penuh hanya kepada, kami percaya, hanya Yesus, Kau penolong kami, yang setia. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur, mari sembah Dia. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan, sumber kemenangan kami. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus sumber segalanya, hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Yesus, mari datang padanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Mari datang dengan kesungguhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berserah, kami percaya hanya kepada hanya Yesus penolong yang sekali lagi setia. Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
hanya Yesus, penolong yang Engkaulah penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami yang setia, ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang paling mengerti hidup kami, ya Tuhan. Hanya Engkau yang paling peduli dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan sungguh kami percaya akan mujizat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, akan terjadi bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami berserah di hadapan Engkau, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau, ya Tuhan, segalanya bagi Engkau, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ini yang kami pegang, janji firman-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu, mari umat Tuhan yang percaya mujizat Tuhan sementara terjadi, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, datangkan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib dan selalu akan terukir di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu, ya Tuhan. Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
janji-Mu ya Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin, dulu sekarang selamanya, takkan pernah berubah ya Tuhan. Sebab Engkau Allah penolong kami yang setia, kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berserah di dalam kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ini kami ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Tuhan, biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, bahwa kami mempercayai Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami punya iman yang tulus kepada Tuhan. Percaya sungguh bahwa Engkau menyertai kami. Percaya sungguh bahwa rencana-Mu atas hidup kami tidak pernah gagal. Bahwa kami semakin hari semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir, kami mau mempersiapkan iman dan hidup kami kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami kedapatan layak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami di sini semua membuka hati bagi firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa ya. Lagi ada masalah atau tidak kita tetap luar biasa. Iya, puji Tuhan saudara, hari ini kita belajar tentang imannya Timotius. Dan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, kita buka bersama. 2 Timotius pasal yang pertama, saya pengen baca dari ayat yang pertama saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Ayat ini sering dipakai untuk orang-orang yang jatuh cinta. Dikirimi sama pacarnya. Aku mengingat engkau dalam doaku baik siang maupun malam. Pret kalau nggak baca Alkitab dengan tuntas begitu itu main comot ayat. Padahal ini doanya Rasul Paulus buat Timotius Kenapa dia selalu mendukung Timotius dalam doa siang maupun malam? Ayat 4 penyebabnya dia bilang begini.
Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah hidupnya itu penuh dengan air mata ya, di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama, ya judul perikopnya Timotius turut serta ya dengan Paulus saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, ya. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Ya, di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Ya, coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius ya. Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan di umur 15 tahun sampai 20. Dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan mamanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani. Makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi saudara. Ya, dan coba kita kembali saudara ke tadi ya kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara saya itu saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan. Itu sekolahnya gratis, tis-tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuaian banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati kamu yang nyalain, benar enggak? Ya saudara melayani Tuhan sekarang enggak perlu engkau ya pergi ke daerah mana kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres toh. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya. Kasihan saudara generasi hari-hari ini. Bunuh diri ya kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya kemarin saya lihat berita seorang poluan bunuh suaminya yang juga polisi. Awalnya tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Karena polisi ini kena judi online. Sehingga gaji gak cukup-cukup. Istrinya jengkel harus biayai anak sekolah. Gaji gak cukup buat main judi. Di sini gak ada yang kena judi online kan? Bertobat loh saudara. Dosa hari-hari ini memang ya lihat ya kejahatan terjadi cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya kelihatannya di rumah itu Bapak tapi main judi. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu. Tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga.
Saling menegur anak dengan orang tua. Nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya, ingat, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati, cuma satu pesannya mami, kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh terjadinya, ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini penyebabnya adalah uang saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak, mereka ini kurang punya daya juang yang tinggi ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita. Jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja. Para pelakor, ya. Ya, bapak-bapak hati-hati karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ, ya. Nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara ayo, ya kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-nakuti saudara ya. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman ya. Timotius saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, gak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab. Termasuk di dunia nyata, tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat. Amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo. Coba luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Enggak ada catatannya. Yang diturunkan ikhlas imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike dan yang ya aku yakin hidup juga dalam dirimu.
ibu-ibu, para orang tua ya. Kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan. Sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya. Mereka datang ke sekolah minggu, kambing embe-embe, kucing meong-meong. Dari dulu tuh begitu lagunya. Enggak apa-apalah ya. Tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua di rumah. Kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu enggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya saudara. Akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal? Tapi ya belum terlambat, hari ini ayo ya bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini, mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya kalau hari ini saya bisa bersaksi sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami pergi ke desa-desa naik motor saudara. Ya saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi. Kita masuk sampai misi jalan kaki 8 jam. Naik perahu menyeberangi sungai. Saya alami saudara. Tidak mudah orang melayani Tuhan itu, makanya saudara harus dukung dalam doa. Biar semakin banyak penuai-penuai yang Tuhan kirim. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan. Tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara, jangan izinkan. Perkatakan kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir. Saudara, kita berlomba karena kalau sudah mati kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8 Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman. Karena Kristus melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita saudara, hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi jangan takut, hadapi hidup ini. Jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak Gen Z juga. Sudah menikah tapi. Dia itu berkata, dia sudah punya anak 2. Cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi.
Ketika program dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang, ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat, ketika obat di stop, dia hamil. Ya, hamil normal malah, tanpa program. Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, "Ibu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Loh, kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi?" Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya? Aduh, kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang, aduh, kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah? Berkat dibilang jadi kutuk, saudara. Kamu itu sebenarnya gak ada masalah loh. Masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi. Saya bilang, anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi, 1 cewek lagi. Tapi suami saya udah gak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa-bawa perut, lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu. Karena akan datang masa yang sukar toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya kalau lagi hamil lari lagi. Dia saudara dikasih anak cewek, dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat ada takdir yang kita gak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun engkau gak bisa beli nyawa, namanya mati itu gak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan gak bisa. Ya, memang Tuhan mau kasih cewek ya. Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu, Alkitab bilang sejak dalam rahim ibu Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling, saya bilang masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku bu? Bayangkan loh saudara, banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa. Karena semua dalam hidup ini dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu, amin. Supaya kau gak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya gak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah keadaanmu. Iya. Jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini. Sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan kenapa kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur meninggalkan Tuhan. Hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu Timotius. Dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik.
Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak. Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang cepet cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus. Yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah gak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya. Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap menanti kedatangan Tuhan? Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak? Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita, amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu dalam hidup kami. Seringkali memang ada kelemahan dari hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau terus menguatkan kami. Tuhan tolong kuatkan setiap kami menjelang hari-hari terakhir ini agar kami punya iman yang tulus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seperti Timotius. Mari bangkit berdiri saudara. Kita katakan pujian tadi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Minta pada Tuhan kuasa yang tidak terbatas. Jalan-Mu yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sambil angkat tangan katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Tidak terduga cara Tuhan dalam hidup kita. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu bagi hidupku. Terbatas kasih-Mu. Ya Yesus.
Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami tahu kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan, di hari-hari ini bahwa kami punya iman yang teguh, yang tulus kepada Tuhan. Kami belajar dari seorang anak muda Timotius di dalam Alkitab. Dia menyerahkan seluruh hidupnya Tuhan bagi pemberitaan Injil, menjadi hamba Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami. Tapi beri kami keberanian untuk bersaksi tentang nama Yesus. Di hari-hari terakhir ini, kami rindu mempersembahkan jiwa-jiwa Tuhan bagi-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir hari ini. Kami mau memulai itu setidaknya dalam keluarga kami. Kami saling mengingatkan akan kebenaran kepada anak-anak kami, suami, istri, keluarga kami. Beri kemampuan dan roh keberanian, taruh di mulut kami perkataan Kristus itu. Kalau masih banyak yang terikat dengan dosa-dosa, akan merdekakan setiap kami hari-hari ini. Kami sedang ada di waktu-waktu penantian Engkau datang menjemput gereja-Mu yang kudus Tuhan. Kami tidak ingin tertinggal. Hamba Tuhan, Engkau sudah pakai hamba untuk mengingatkan umat-Mu, gereja-Mu hari-hari ini. Tuhan terus ingatkan, peringatkan umat-Ku untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga hari-hari ini. Karena hanya sekejap mata ketika Tuhan datang. Mari terus berjaga-jaga saudara. Terus berjaga-jaga di waktu-waktu ini. Persembahkan hidup yang terbaik, waktu yang terbaik. Karena Yesus berjanji akan datang menjemput umatnya yang kudus dan layak. Kita ada di tengah zaman yang semakin tidak menentu. Dunia yang terus berubah. Tapi kami tahu satu hal, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hari-hari ini Tuhan beri kekuatan yang sedang menghadapi proses, yang sedang menghadapi tekanan hidup. Kami tidak mau menyerah Tuhan, apalagi bunuh diri karena itu bukan jalan keluar, itu kebinasaan kekal. Beri kami kekuatan untuk melihat juga jiwa-jiwa di sekeliling kami, mereka yang membutuhkan uluran tangan pertolongan kami Tuhan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa. Hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga, suami istri boleh bergandengan tangan. Tuhan, hamba berdoa bagi suami istri yang hadir hari ini. Beri kekuatan Tuhan untuk saling menopang di hari-hari terakhir ini. Dijauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, perselingkuhan. Dari apapun anak-anak kami dijagai Tuhan dalam langkah hidup mereka. Supaya kami kudus dan tidak bercacat sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Iya, saya juga mengajak Bapak Ibu karena sekolah misi ini akan segera selesai di bulan Desember angkatan yang kedua. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak atau ponakan atau jemaat atau siapapun yang ingin memperlengkapi diri ya sebagai penuai di akhir zaman, kami membuka kembali pendaftaran pada bulan Januari akan segera dimulai. Saudara bisa daftarkan dan bisa menghubungi nomor yang tertera ya di sini, ada nomor untuk pendaftaran. Silakan saudara hubungi. Ayo Bapak Ibu dorong anakmu, dorong ya siapapun untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman di Sekolah Misi Eagle Nest DBTV. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang
sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku